Baik, shalom teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Zoom, dan spesial teman-teman yang ada di TikTok. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry, ibadah pagi yang sebelumnya kita sebut membangunkan fajar. Saat ini mari kita rendahkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini, tepatnya hari Rabu tanggal 8 Oktober kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan berfirmanlah, pakailah hamba-Mu ini urapi, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan, memberitakan kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu secara sederhana. Tolong kami semua, Roh Kudus, ambil alih hamba setiap menit. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, pakai hamba. Dan sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Kami semua Tuhan, Kau jamah pribadi lepas pribadi siapapun yang mendengar, bahkan yang mendengar rekaman. Pada saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran itu karena hanya di dalam Kau kebenaran yang hidup. Biar kami menghidupi firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Bicaralah Roh Kudus, dan tutup bungkus, baik jaringan internet, apapun yang kami perlukan dalam pemberitaan firman Allah. Kami hancurkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dan juga dihancurkan benteng-benteng keangkuhan manusia yang menolak kebenaran firman Allah. Biar kami dikoreksi, dinutrisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi Nusantara. Selamat hari Rabu, penuh sukacita ya. Terima kasih Anda masih stay tune di sini selama ibadah. Saya mohon maaf buat saudara-saudara yang ada di TikTok, saya nggak bisa bahas chat supaya saya fokus khotbah. Dan saudara, saat ini sharing firman Tuhan berjudul Hagar, perempuan yang dikenal dan dilihat oleh Tuhan. Kisahnya ada di Kejadian 16, saudara. Mari kita baca dulu Kejadian 16. Mungkin saya akan lompat-lompat dan saya akan menjelaskan. Namun sebelumnya saya mau ceritakan, di padang gurun kehidupan yang keras, ada seorang Hagar. Dia pernah berjalan sendiri. Namun di sanalah Tuhan menatap dia. Sehingga saya memberi judul Dikenal dan Dilihat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia selain seorang budak, dia perempuan. Jadi dia hanya budak, sudah biasa tidak dilihat. Tetapi dalam titik terendahnya, Tuhan justru menunjukkan dirinya. Dialah perempuan pertama yang melihat Tuhan, ya. Dan perempuan ini dipanggil untuk menjadi saksi bahwa Allah melihat setiap air mata saudara-saudara. Saya tidak tahu mungkin saat ini saudara punya air mata. Saya tidak tahu apakah Anda merasakan Anda ini tidak pernah dianggap karena mungkin Anda orang biasa, berasal dari keluarga biasa. Saudara, saya mau katakan ini firman buat Anda, bahwasanya Allah melihat kita semua dan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yes. Jadi saudara, ini perempuan yang jadi saksi bahwa Allah selalu melihat setiap air mata. Kau mengerti bahasa, tetesan air mata, bahkan langkah Anda yang tersembunyi. Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Kisah Hagar akan mengajarkan kita satu hal yang penting. Bahkan dalam kesendirian kita, dalam penderitaan kita, Allah hadir memberi kita pengharapan, memberi kita identitas, memberi kita keberanian untuk melangkah. Bahkan dalam air mata dan kesedihan kita. Disitulah yang pernah dialami oleh Hagar. Dia seorang budak dan Tuhan melihat dia. Hagar menemukan suara doa. Dan dalam perjalanan yang penuh luka, dia menemukan Tuhan yang setia. Yang ternyata melihat dia dan mengenal dia. Dalam dukanya, titik terendah, dia memberi nama yang paling indah kepada Allah. El Roy, Allah yang melihat aku, karena dia biasa diabaikan, biasa tidak dianggap. Dan dia merasa tersanjung, siapa aku Tuhan? Tuhan pencipta semesta alam ternyata melihat seorang budak seperti aku. Saudara, kisah Hagar ini adalah budak Mesir miliknya Sarah, istrinya Abraham. Dan
Karena Sarah kurang sabar dengan janji melalui keputusan yang penuh tekanan bila kita membaca dari Kejadian 16 dan Kejadian 21 khususnya kisah Hagar ini. Ini menjadi catatan unik dalam Alkitab bahwa hanya Hagar yang secara khusus diberi gelar dia yang melihat. El Roy. Bayangkan seorang budak yang gak dianggap korban sistem. Ternyata bisa memberi nama yang paling indah dan dialah wanita pertama yang Tuhan jumpai. Dia bukan siapa-siapa, bahkan Tuhan tidak menjumpai seorang Sarah. Dalam budaya timur dekat kuno, budak perempuan tidak punya status sosial tinggi. Namun Allah memilih Hagar untuk menjadi saksi penglihatannya yang penuh kasih. Panggilan Hagar ini bukan datang dari manusia, tapi dari Allah yang melihat, bahkan di saat dia merasa diabaikan. Saudara mungkin ada di antara Anda. Anda merasa terabaikan, ditolak, dan hilang arah. Saya mau katakan Tuhan memanggilmu dengan nama yang akan paling indah, yang akan kau serukan di titik terendahmu. Tuhan memberi janji dan pasti akan membuktikan bahwa setiap orang, setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan. Inilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan saya berdoa Anda semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan disinilah Hagar, saya akan menceritakan dinamika panggilannya. Hagar punya dua panggilan dalam hidupnya. Pertama, panggilan untuk melayani dalam ketidakadilan. Dan kedua, panggilan untuk percaya bahwa Allah melihatnya. Ketika ia lari ke padang gurun karena tekanan hidup, Tuhan menemuinya. Bukan dia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menemuinya, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda, tapi saya katakan Allah dekat sekali dengan orang-orang yang patah hati. Dia menemui Anda. Dia yang mencari Anda dalam kepatah hatian Anda, dalam titik terendah Anda, Tuhan paling dekat. Dan saya berdoa ada janji, ada penghiburan seperti yang kita baca di Kejadian 16 ayat 13. Panggilan itu bukan sekedar tentang kelangsungan hidup, tetapi tentang menemukan identitas sejati di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan bacakan Kejadian 16 ayat 13. Kita baca firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan, ia menamai Tuhan yang berbicara kepadanya. Engkaulah Allah yang melihat aku. Saudara, dia seorang budak. Pada dulu, budak nggak dianggap. Mungkin sekarang yang, mohon maaf saudara, saya tidak pernah merendahkan profesi apapun. Bukankah kita juga secara tidak sadar sampai saat ini, kalau status seorang pembantu atau asisten rumah tangga, sering kita anggap sebelah mata ya saudara ya. Jangankan ART, saudara di sekolah-sekolah, di institusi, kedudukan seseorang itu sangat menentukan saudara. Jadi Hagar, seorang budak, dia sudah tahu diri, dia biasa nggak dilihat. Tapi di padang gurun, saudara, justru Tuhan menemui dia. Dia wanita pertama yang ditemui Tuhan. Dan dia memberi nama paling indah kepada Tuhan di dukanya yang paling dalam ketika dia melarikan diri karena sangat tertekan dengan Sarah. Engkaulah Allah yang melihat aku. Sebab katanya, bukankah di sini aku melihat dia yang melihat aku? Karena dia biasa tidak dilihat. Dia biasa tidak diperhitungkan. Saudara, saya berdoa siapapun Anda yang biasa tidak diperhitungkan. Yang biasa tidak dilihat, saya mau katakan. Allah melihat Anda. Bagi Allah, Anda sangat berharga. Dia tidak pernah membedakan. Mungkin Anda sering dibeda-bedakan, sering dikucilkan, sering diabaikan, sering tidak dianggap. Saudara, bahkan di institusi teologi, saya pernah merasakan itu, saudara. Ketika tiga orang kami dari dibedain bahkan untuk posisi melakukan kita melakukan seminar saja saudara. Itu dibedain lokasinya saudara, kita di basement karena di antara tiga ini mungkin dilihat tidak ada yang terlalu berpengaruh segitunya saudara ya. Saya mau katakan dunia sudah biasa membeda-bedakan orang, tapi saya mau katakan ini, Tuhan tidak pernah membedakan kita. Tuhan sangat-sangat melihat setiap orang. Siapa Hagar? Seorang budak, tapi Tuhan lihat. Saya mau katakan Anda mungkin tidak dilihat oleh manusia ini, sering dibedain. Oh, ini latar belakangnya apa? Terkenal nggak? Kalau nggak terkenal, di basement aja sidangnya. Dari sidang satu, sidang dua, sidang tiga, di basement aja.
Saya mau yang terkenal. Apakah dia putri Indonesia? Baru kita buat di tempat yang apa? Apakah dia pendeta terkenal? Baru sidangnya di tempat. Wah, itu pernah kami rasakan, saudara. Dibedain segitunya, saudara. Padahal bayarnya sama, sama-sama mahal gitu ya, saudara. Sekelas yang sudah tahu firman Tuhan aja membedakan orang, saudara. Membedakan ini diundang nggak nih, berbakat nih, tapi nggak terkenal, media sosialnya nggak terkenal, belum terbukti, nggak usah dikembangin, itu biasa, ya saudara. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan di Kejadian 21 juga ayat 17 sampai 19 berkata kemudian Allah mendengar suara anak itu. Ada dua kali Allah menjumpai Hagar ketika dia disesa, ditekan terus sama Sarah karena dulu budak nggak dianggap. Jadi mungkin kan Hagar juga sedang mengandung. Dia nangis, saudara. Mungkin kalau wanita mengandung, saya tahu rasanya ketika saya mengandung, saya ditekan supaya saya resign. Bahkan yang menekan saya orang-orang Kristen, saudara. Teman saya sendiri. Padahal bukan uang dia, saudara. Dia takut saya dapat maternal leave. Karena saya baru masuk, saya nikah, langsung hamil. Ya, saya kerjanya di Papua pada saat itu. Saya nggak perlu cerita kalau dia dengar ini juga biar dia bertobat ya, saudara ya. Jangan beda-bedain orang. Apalagi kalau bukan uang dia. Cuman karena iri hati, saudara. Kadang ada orang yang karena iri hati, bahkan saya bilang seukuran pendeta juga kalau dia iri hati dia bisa tega, saudara. Iri hati itu, dosa iri hati itu benar-benar sangat menghilangkan hati nurani kita. Saya pernah di titik itu saya menangis, saya mengandung 5 bulan dan ditekan supaya saya resign dan akhirnya saya resign. Saya menangis, saya tertekan bertahan supaya saya tidak menghabiskan dana. Padahal itu adalah organisasi kemanusiaan, tapi kurang rasa kemanusiaan karena mungkin HRD-nya cemburu sama saya. Ini enak banget ini, baru anak baru nikah langsung hamil kita tekan dan beberapa staf-staf juga yang sedikit iri karena saya nggak punya orang-orang kenal, bahkan yang non Kristen yang lebih peduli sama saya, saudara. Dan yang menekan saya justru orang Kristen, bahkan yang dekat yang kenal saya. Karena apa? Karena rasa iri, saudara. Mungkin Sarah juga ada rasa iri pada Hagar karena mungkin Hagar juga salah, mungkin sikap kita juga salah, saudara. Ada yang menimbulkan rasa iri orang lain, walaupun juga sikap kita baik kalau namanya rasa iri. Nah, tapi yang mau saya katakan, yang mau saya tekankan di sini, saudara, di titik terendah Anda. Tuhan sangat dekat. Saya merasakan Tuhan sangat dekat. Terima kasih Tuhan, saya hamil, saya ditekan supaya saya resign. Saya nangis karena kalau orang hamil itu rasanya kayak hormonnya berbeda, sensitif banget. Jadi saya tahu Hagar ini ketika ditekan oleh Sarah, mungkin Hagar awalnya sombong. Lalu Sarah menekan karena Sarah tahu saya loh yang pegang otoritas, saya loh bos kamu. Kamu ini sosokan gitu ya. Lalu Hagar dalam keadaan hamil mungkin 2-3 bulan itu sangat sensitif dan itu mual, saudara. Dia menangis di titik terendahnya. Sampai seorang budak harus melarikan diri itu artinya dia sangat ditekan, saudara. Saya tahu rasanya tekanan saya waktu saya hamil mungkin tidak separah yang dirasakan Hagar seorang budak. Tapi disitulah Hagar bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu bukan di istana, bukan di rumahnya Abraham yang katanya bapak orang beriman, bukan di tenda Abraham. Dia bertemu di padang gurun, di tempat di mana orang biasanya hanya melihat kehampaan. Dia menangis. Saya tahu rasanya wanita yang menangis ditekan dalam keadaan hamil. Saya pernah ditekan supaya resign. Yang menekan saya organisasi kemanusiaan, ya saudara. Tapi hilang rasa kemanusiaan karena iri, karena dengki, saudara ya. Mungkin ini juga persaingan antara Sarah dengan Hagar. Sarah mau menunjukkan otoritasnya, tapi Hagar seorang budak yang nggak dianggap Tuhan ternyata menganggap dia dan menemui dia. Saya mau katakan siapapun Anda yang mungkin saat ini diabaikan, ditekan, supaya Anda pergi, ditekan supaya Anda keluar. Saya mau katakan Tuhan paling dekat dengan Anda. Di Kejadian 21 ayat 17 sampai 19 dikatakan kemudian Allah mendengar suara anak itu. Malaikat Allah memanggil Hagar dari surga dan berfirman kepadanya, "Apa gerangan yang telah terjadi dengan engkau, Hagar?" Lalu ia berkata, "Aku bersedih karena anak itu." Malaikat Allah berfirman padanya, "Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu di tempat ia berada. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah tangannya, sebab aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Tuhan yang menjumpai Hagar. Kemudian Allah membuka mata Hagar, lalu ia melihat mata air, saudara. Dia pergi mengisi tempat air itu dengan botol, lalu memberi minum anak itu, saudara. Jadi di sini makna kata Allah melihat
El Roy, Allah yang melihat. Dalam bahasa Ibraninya El Roy, Allah yang melihat bukan sekedar melihat kita secara fisik, tapi melihat secara mendalam, melihat hati kita, penderitaan kita, keberadaan yang tersembunyi. Hagar memberi nama ini sebagai pengakuan bahwa Tuhan hanya hadir, tetapi juga memahami realitasnya secara pribadi. Saudara, pada saat itu konteks budaya dan sejarahnya, Hagar budak asing, perempuan terbuang, berada dalam posisi sosial paling rendah. Dalam budaya patriarkal kuno, nasibnya sangat bergantung pada keputusan majikan. Kisahnya ini mencerminkan perjuangan orang yang dianggap tidak berdaya, tetapi ternyata Tuhan melihatnya. Saudara, kisah ini menegaskan bahwa Tuhan peduli terhadap yang terpinggirkan. Saudara, Anda yang terpinggirkan, Tuhan peduli kepada Anda. Tuhan mendengar suara yang berseru dalam kesusahan, karena Tuhan itu maha adil. Tuhan pribadi yang hadir, Dia maha hadir, maha adil dalam situasi yang paling sepi sekalipun, saat paling terlupakan sekalipun. Dalam dunia modern saat ini, yang penuh dengan kesibukan, banyak orang yang merasa tidak terlihat. Mungkin Anda tidak terlihat di kantor Anda, tidak pernah terlihat di tempat kerja Anda, di sekolah Anda, di universitas Anda diabaikan dalam pekerjaan karena Anda bukan siapa-siapa. Bahkan dalam keluarga Anda atau komunitas Anda, saya mau katakan Tuhan mengingat setiap individu. Anda berharga. Anda begitu dipedulikan oleh Tuhan, bernilai di matanya. Hagar, budak perempuan Mesir yang merupakan budak Sarai. Dia kisahnya di kejadian ini karena Sarah kesulitan dapat anak. Dia mengorbankan Hagar. Sebenarnya Hagar bisa dibilang korban sistem karena dia budak suka-suka si Sarah kan ini tidur sama suami saya. Sebenarnya budak juga punya pilihan, saudara. Tapi saat itu dia tidak punya pilihan. Belum tentu Hagar mau ditidurin sama Abraham. Bener? Dia hanya karena di bawah otoritas Sarah. Hagar dipakai sebagai sistem. Dia adalah korban sistem, jalan sementara memenuhi janji keturunan. Dia sebenarnya hanya dimanfaatkan. Dan konflik dan penderitaan muncul. Hagar diusir. Dia hidup di padang gurun lagi hamil 2 sampai 3 bulan mual-mual ya saudara. Sensitif sekali. Dia merasa sendirian. Dia merasa tak berdaya. Di tengah penderitaan itulah Tuhan menampakkan diri padanya. Tuhan mengerti bahkan setiap perempuan yang pada saat itu kelas 2 nggak dianggap. Tapi saya mau katakan setiap perempuan berharga di mata Tuhan. Mau Anda saat ini tidak dianggap karena Anda perempuan, apalagi budak, nggak siapa-siapa. Saya yang mau katakan, Tuhan sangat mengasihi Anda. Bahkan pada budak seorang Hagar, Tuhan menampakkan diri pertama kali pada perempuan seperti ini. Dan dia memberi nama paling indah, El Roy, Allah yang melihat aku. Hagar bukan hanya seorang figur sejarah, dia menjadi simbol perempuan yang mengalami pengabaian sosial. Namun, dia mengalami perhatian penuh dari Tuhan, dilihat dan dikenal Tuhan. Ini bukan hanya ungkapan emosional, ini panggilan rohani. Tuhan tidak hanya tahu keadaan Anda, tapi Dia kenal kita secara intim. Dia mengenal kita secara intim. Kisah Hagar mengajarkan kita bahwa kesendirian kita, siapapun yang merasa sendirian saat ini, pagi ini saya katakan, dalam kesakitan Anda, dalam keterasingan Anda, saya tahu rasanya itu semua pernah merasa sendirian dan saya tahu kita sama-sama pernah merasakannya. Tetapi satu hal yang kadang kita lupa, Tuhan hadir di titik terendah kita. Dengarkan dia saudara. Tuhan ingin kita semua tahu identitas kita. Seperti Hagar, walaupun dia budak terbuang, akhirnya identitasnya dia menjadi saksi Allah yang penuh kasih. Tuhan tahu pergumulan dan pencarian jawaban. Mungkin Anda yang hadir di sini sedang bergumul. Seperti Hagar berseru di padang gurun dan panggilan Tuhan dia dengar. Saya berdoa saat ini Anda juga mendengarkan panggilan Tuhan. Mari kita menyusun respon yang benar terhadap panggilan Tuhan. Seperti Hagar kita bisa memberi nama yang terindah. Hagar mengakui dan menamai Tuhan El Roy. Kehadiran Tuhan dalam kesendirian membuka mata Hagar di padang gurun. Hikmat dan pengharapan Tuhan berikan arah janji masa depan termasuk bagi anaknya Ismail. Saudara, mungkin Anda pernah merasa tidak terlihat, dilewatkan begitu saja. Oh, saya tahu rasanya itu. Saya pernah begitu, diabaikan begitu saja, saudara. Saya mau katakan itu di gereja juga terjadi, di mana-mana itu terjadi, saudara. Ya, mau hamba Tuhan juga kadang beda-bedain orang. Banyak, saudara. Atau Anda merasa dibuang,
bahkan oleh keluarga Anda sendiri nggak dianggap penting. Saudara, itulah yang dialami Hagar, perempuan asing, budak lagi, dan ada di padang gurun. Namun di momen paling gelap itu Tuhan menampakkan diri dan dia memberi nama paling indah. Hanya dia wanita pertama yang dijumpai dan dialah wanita pertama yang memberi nama paling indah dari dukanya yang paling dalam. Bayangkan lagi hamil 2-3 bulan itu lagi mual-mual, saudara. Dia ada di padang gurun, mungkin dia menangis. Uh, 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 mungkin dia merasa aku memang sombong, sempat sombong dan aku ditekan. Saya tahu rasanya. Saya pernah hamil, ditekan, saudara, supaya saya resign oleh organisasi kemanusiaan, saudara. Hanya karena mereka nggak terima nanti dapat maternal leave. Padahal bukan uang mereka, itu juga uang hibah. Itulah kalau dikuasai iri hati, saudara. Dan dalam nangis saya tahu rasanya sampai dia melihat ketika dia biasa. Saya sudah biasa tidak dianggap. Tapi pada saat itu mungkin hormon, pada saat dia hamil dia menangis dan dia di padang gurun. Saya tahu rasanya saudara. Dia mengatakan ketika dijumpai Allah, oh aku wanita yang biasa nggak dianggap. Aku wanita yang biasa nggak dilihat, dilewatkan. Siapakah aku Tuhan kau jumpai? Oh dia memberi namanya. Elroy, Allah yang melihat aku. Saudara, aku berdoa. Anda yang merasa dilewatkan, diabaikan, dibuang. Allah melihat Anda. Saya berdoa Anda bisa memberi nama yang terindah bagi Tuhan yang melihat Anda. Kita belajar 3 hal dari Hagar yang akan mengubah cara pandang kita dalam penderitaan, keterasingan, dan panggilan kita. Dilihat dan dikenal Tuhan. Pertama, Tuhan melihat bahkan dalam kesepian terdalam kita. Hagar hidup dalam keadaan yang paling rentan. Dia bukan hanya budak, tapi perempuan asing tanpa status. Dia diabaikan udah biasa namanya budak oleh Sarah. Ini punya kepentingan pribadi. Dia melarikan diri saking tertekannya dalam keadaan hamil. Dia merasa sendirian di padang gurun. Biasa tak terlihat. Dia hanya bisa menangis dan tanpa harapan. Dan Tuhan datang. Di Kejadian 16 ayat 13 berkata, bukankah di sini aku melihat Tuhan semesta alam yang melihat aku. Bukan sekedar pengakuan bahwa Tuhan melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati, melihat kesakitan, dan keberadaan kita yang paling tersembunyi. Saudara, bayangkan perempuan di padang gurun luas, gak ada yang peduli, lagi hamil. Dia hanya bisa menangis atau rasanya, karena saya perempuan yang hamil dan pernah juga ditekan dalam keadaan hamil. Dan Tuhan, aku melihatmu, Tuhan. Itu bukan suara biasa, itu indah sekali. Doamu yang remuk hati, tapi kau bisa mengucapkan syukur itu paling indah. Itu dupa paling indah buat Tuhan. Aku melihat dia yang melihat aku. Elroy. Mungkin Hagar menangis. Itu dupa yang paling harum bagi Tuhan. Tuhan senang orang yang datang dengan hati yang remuk. Saat merasa nggak dilihat oleh manusia, saudara percayalah Tuhan selalu melihat. Doa kita bukan sekedar minta tolong. Tapi berilah kesempatan Tuhan untuk menunjukkan kehadirannya. Mari kita latih hati kita untuk mencari Tuhan di tengah kesunyian. Ketika dunia tidak melihat, Tuhan justru memandang penuh kasih, saudara. Jadi saudaraku, Tuhan tidak hanya melihat kita secara umum. Yang kedua pesannya, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Saya mau katakan, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan tidak hanya melihat kita secara umum, tetapi mengenal sampai inti hati kita. Hagar bukan hanya dipanggil dari jarak jauh. Tuhan tahu namanya. Biasanya budak nggak dipanggil dengan nama, dengan nomor seperti orang-orang di penjara, saudara. Dengan nomor itu seperti nggak dianggap, saudara. Tapi kisahnya, penderitaannya Tuhan tahu. Manusia bisa nggak anggap, tapi Tuhan tahu engkau. Dia memanggil namamu. Dia mengajakmu berbicara. Dan dia pasti memberikan arah. Dia di dalam Tuhan ada masa depan. Seperti Hagar yang awalnya nggak tahu mau kemana karena sangat tertekan dengan Sarah. Kejadian 21 ayat 17 sampai 19 ini menunjukkan Tuhan tidak meninggalkan Hagar di padang gurun. Tuhan membuka mata Hagar untuk melihat mata air. Tanda nyata bahwa Tuhan mengenalnya dan peduli dengan kebutuhannya. Saudara, bayangkan seorang sahabat kenal setiap luka dalam hidup kita. Dia tidak hanya hadir secara fisik, tetapi tahu kapan harus berkata, kapan harus memberi ruang, dan kapan memberi pertolongan. Itulah Tuhan. Tuhan adalah sahabat kita yang paling sempurna.
Kenali bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh manusia, saudara, melainkan oleh siapa kita di mata Tuhan. Boleh manusia anggap remeh, gak apa-apa saudara. Tapi ingat, kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan membimbing hidup kita. Mungkin Anda bukan siapa-siapa saat ini. Dan saya peringatkan orang yang suka membeda-bedakan orang. Hati-hati. Jangan suka kau beda-bedain orang ya. Nanti kamu gigit jari. Orang yang kau anggap remeh bisa lebih tinggi jauh daripada kamu. Karena promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Biarkan Tuhan membimbing hidupmu melalui doa dan firman. Saat dia merasa kehilangan arah, percayalah Tuhan mengenal jalan keluar terbaik, saudara. Lebih dari sekedar tahu, Tuhan mengenal hati kita hingga ke inti. Saya mau katakan lebih dari sekedar tahu, Tuhan mengenal hati kita hingga ke inti. Yang ketiga, Tuhan memimpin kita menuju pengharapan baru. Saudara, kisah Hagar bukan hanya tentang melihat dan mengenal. Lebih dalam lagi tentang harapan, membawa harapan. Tuhan tidak berhenti hanya pada penglihatan. Dia selalu memberi arahan. Dia menuntun Hagar kepada mata air di padang gurun. Dia nggak bilang, "Hai Hagar, aku lihat kamu ya." Nggak hanya seperti itu, saudara. Di padang gurun itu haus, dia pun menuntun Hagar ke mata air. Inilah simbol kasih pemeliharaan, bukan hanya dilihat, tapi juga disentuh, dipulihkan, diarahkan, diberdayakan, diutus. Ini yang selalu Tuhan lakukan. Kalau dia bekerja nggak mau setengah-setengah, saudara. Dan pemeliharaan Tuhan nyata. Bagi Hagar itu bukan sekedar air, itu janji. Itu janji bahwa ada masa depan. Ada masa depan, sebab dia hidup. Ada hari esok, ini versi yang berbeda. Tuhan beri air hidup, ada masa depan. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Siapa? Hagar. Dia kan memang budak Sarai. Pada saat itu sistem juga membenarkan apa yang Sarai lakukan. Makanya Tuhan juga tidak melarang Sarai, tapi dia peduli. Bahkan budak aja peduli. Tuhan peduli apalagi Anda. Ini janji bahwa setiap penderitaan dapat menjadi ladang berkat jika Tuhan memimpin. Saudara seperti pohon yang tumbuh di tanah kering, tandus, tapi diberi sumber air. Hidup kita mungkin saat ini kelihatan kering, mati secara rohani, tapi saya mau katakan di dalam Tuhan bukan hanya ikan hidup, tapi berbuah jika Tuhan yang memimpin kita. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Meski hari ini penuh tantangan, kekeringan, pergumulan, jadikan doa sumber kekuatan melangkah menuju pengharapan baru. Bagikan pengalaman Tuhan yang melihat dan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Bagikan itu pada orang lain yang juga saat ini sedang tertekan. Jadilah jawaban, saudara. Saat pintu tertutup, saya ulang, saat pintu tertutup, Tuhan selalu membuka jalan baru dan penuh janji. Hagar ini mengajarkan kita bahwa dalam kesendirian Tuhan melihat. Dalam keterasingan Tuhan kenal kita. Dalam kesakitan Tuhan memimpin menuju pengharapan. Biar kita percaya. Jangan pernah merasa sendirian karena Tuhan melihat, mengenal, dan memimpin kita. Saya simpulkan tiga pesan utama. Tuhan, yang pertama, Tuhan melihat bahkan dalam kesepian kita terdalam. Ketika dunia tidak melihat, Tuhan justru memandang penuh kasih. Tuhan mengenal kita secara pribadi, lebih dari sekedar kita kenal. Yang kedua ya, Tuhan kenal kita secara pribadi, lebih dari sekedar tahu. Dia mengenal hati kita hingga ke inti. Bayangkan saudara, hingga ke inti. Dan yang ketiga, Tuhan memimpin kita menuju pengharapan baru. Saat pintu tertutup, Tuhan selalu buka jalan baru. Dan jalan baru bukan hanya sekedar jalan baru, penuh janji akan masa depan. Sekarang kita belajar apa 7 teladan dari Hagar. Mari kita belajar dan memiliki kesetiaan. Kesetiaan sekalipun dalam panggilan yang sulit. Kejadian 16 ayat 3, Hagar tetap melayani di tengah situasi yang penuh tekanan. Dia menunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang keadaan yang baik, tetapi tentang tetap setia saat panggilan hidup sulit dijalani. Tetap lakukan yang benar, saudara. Walau situasi menekan, lihat panggilan hidup sebagai anugerah, bukan beban. Saudara, kesetiaan terlihat di saat dunia berkata berhenti. Dari Hagar kita belajar yang kedua, keberanian, saudara. Berani melangkah di padang gurun sekalipun, di keadaan yang penuh tantangan sekalipun.
Kejadian 16 ayat 16, ayat 6, saudara. Ketika ditekan, diabaikan, Hagar memilih melangkah pergi, mencari jalan keluar. Ini butuh keberanian, bukan hanya melawan, tapi berani meninggalkan zona nyaman demi apa? Jalan hidup yang sejati. Beranilah menghadapi ketidakpastian dengan iman, saudara. Ambil langkah walau belum tahu. Melangkahlah bersama Tuhan. Keberanian itu tumbuh dari langkah yang diambil. Bukan berarti nggak ada ketakutan, ada, tapi berani melangkah dengan iman. Yang ketiga, dari Hagar kita belajar arti kepekaan rohani. Kepekaan rohani. Mengenal Allah yang melihat. Ini Hagar ternyata punya kepekaan rohani sampai dia bisa melihat Allah yang melihat dia. Kejadian 16 ayat 13, Hagar memberi nama kepada Tuhan, El Roy, Allah yang melihat. Ia mengajarkan bahwa dalam kesendirian kita dapat belajar mengenal Tuhan secara intim. Saya mau katakan, dalam keremukan, dalam kesendirian, justru kita akan merasakan keintiman ketika kita datang kepada Tuhan. Justru kita merasakan lebih dalam lagi. Ku rindu kau, Tuhan, bawa kesendirianmu kepada Tuhan. Kau pun akan memberi nama yang indah baginya, karena dia sangat dekat pada orang-orang yang remuk hati. Mau apapun latar belakangmu, agamamu, dia sangat dekat sama orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Mau Anda budak yang udah biasa nggak dianggap, bagi Allah Anda berharga. Anda dilihat, Anda dikenal. Bukan hanya dilihat, dikenal. Dia ingin memimpin Anda pada jalan baru dengan janji masa depan. Sadari bahwa Tuhan peduli terhadap setiap perjalanan hidup kita. Tuhan tidak hanya melihat, dia menaruh hati pada setiap langkah kita. Yang keempat, kita belajar dari Hagar, mengandalkan Tuhan. Berseru pada Tuhan di tengah kesulitanmu. Jangan kasihani dirimu. "Oh, aku kenapa begini?" Stop mengasihani. Berdoa. Kunci kamarmu menangis sama Tuhan. Kejadian 21 ayat 17. Di padang gurun, Hagar menangis namun dia mengangkat suara doa. Ini menunjukkan bahwa pengandalan kepada Tuhan lahir dari kesadaran akan kelemahan kita, saudara. Jadikan doa nafas hidup saat terutama kesulitan. Andalkan Tuhan. Bukan hanya saat baik kita datang, saat gelap kita harus datang. Dan juga bukan hanya saat gelap kita datang, saat juga di setiap saat kita datang. Doa langkah pertama dalam perjalanan iman di tengah badai. Yang kelima kita belajar dari Hagar, kepatuhan. Ikuti arahan Tuhan, saudara. Kejadian 21 ayat 18 berkata, Tuhan memerintahkan Hagar untuk kembali bukan hanya ke tempat lama, tetapi ke dalam rencananya yang baru. Kepatuhan berarti percaya bahwa arahan Tuhan lebih baik daripada jalan sendiri. Taati firman Tuhan meski tidak sesuai rencana awal. Percaya bahwa kepatuhan membuka pintu berkatnya. Kepatuhan adalah tanda iman yang berakar pada Tuhan. Yang keenam, kesadaran identitas aku dilihat dan dikenal Tuhan. Di Kejadian 16 ayat 13, Hagar menemukan identitasnya bukan dari status sosial atau posisi, tetapi dari pengakuan Tuhan bahwa ia dilihat dan dikenal. Ini adalah inti panggilan setiap perempuan, hidup sebagai yang dikenal Tuhan. Temukan, saudara, identitasmu dalam pandangan Tuhan, bukan pandangan dunia. Hargai dirimu sebagai ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Saudara, identitas sejati itu lahir dari pengakuan Tuhan atas siapa kita. Yang ketujuh, pengharapan. Pengharapan dalam janji Tuhan. Kejadian 21 ayat 18, Tuhan memberikan janji dan arah di tengah padang gurun hidupnya. Hagar menunjukkan bahwa pengharapan tetap hidup bahkan di tengah keterpurukan. Saudara, pegang janji Tuhan. Saya mau katakan pegang janji Tuhan. Bahkan saat semua tampak sia-sia, udah nggak ada lagi harapan. Saya mau katakan tetap pegang janji Tuhan. Bangun hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah. Pengharapan adalah cahaya yang menuntun langkah di padang gurun. Padang gurun bisa bicara krisis ekonomi, krisis hubungan, situasi yang sulit, tetapi selalu ada pengharapan, ada cahaya Tuhan yang akan menuntun kita, ada jalan keluar. Saya percaya ada jalan keluar. Jadi, ketika kamu merasa diabaikan, ingat Tuhan melihat setiap perjuangan kita. Tuhan melihat setiap perjuangan kita, berdoalah dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar.
Tuhan mengenali identitas rohani kita di dalam Tuhan, bukan berdasarkan status sosial saudara, tapi atau pengakuan manusia, tetapi karena itulah identitas yang Tuhan beri. Beranilah melangkah dalam pengharapan meski kondisi tampak sangat sulit. Saya mau cerita. Seorang Harriet, mungkin Anda jarang mendengar nama ini, Harriet Tubman. Dia budak perempuan yang melarikan diri. Tetapi budak ini mengalami banyak pembenahan ketika melarikan diri. Hingga akhirnya dia menjadi seorang pembimbing bagi ribuan orang melalui Underground Railroad. Apapun duka Anda, luka Anda, itu bisa menjadi misi pengutusan. Tuhan akan menggunakan lukamu menjadi kesaksian terbesarmu di dalam Tuhan. Demikian juga ada Frida Kahlo. Dia seniman dan melalui kesakitan fisik dan keterasingan justru dia melahirkan karya penuh makna dan inspirasi. Saya mau katakan, apapun keadaanmu justru dalam cacatmu saudara, kau nggak ngerti, kau diabaikan, makanya saudara, Tuhan itu adil. Bahkan orang yang cacat sekalipun bisa menghasilkan karya yang paling indah kalau dia bawa kepada Tuhan. Bawa semua lukamu pada Tuhan. Kenali identitasmu di dalam Tuhan. Tuhan mau mengubah itu, luka itu menjadi misi, menjadi kesaksian, menjadi panggung kesaksian akan kuasanya ketika kau datang membawa luka-lukamu kepada Tuhan. Kau akan diutusnya, bukan hanya dipulihkannya, diutusnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ruth, siapa Ruth, saudara? Perempuan asing. Biasalah kalau asing agak direndahkan ya, saudara. Tapi dipakai Tuhan dahsyat. Jadi bagian dari silsilah Mesias karena dia setia. Saudara, apapun situasi sulit, tetaplah setia. Nggak ada harapan buat Ruth. Tapi dia memilih setia melangkah dengan iman. Maria Magdalena siapa sih dia? 7 roh jahat pernah menguasai dia. Dia ini wanita kotor, wanita najis, sampah, saudara. Tapi perempuan yang mengalami penolakan, keterbuangan, nggak dianggap ini dipakai menjadi saksi pertama. Dia saksi pertama kebangkitan Yesus. Apa yang paling menjadi luka terdalammu, saudara? Apapun kata dunia nggak pernah nganggap engkau, saudara. Saya mau katakan STT internasional juga bisa nggak nganggap kau karena dianggap nggak terkenal, kurang terkenal ya. Bisa beda-bedain mahasiswanya, saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan bisa mengubah apapun. Saudara, makanya jangan suka beda-bedain orang, nanti kau gigit jari. Ya, jangan suka ngeremeh-ngeremehin orang. Kalau orang itu datang pada Tuhan, dia bahkan bisa melejit daripada kamu. Saya mau katakan apapun lu kamu bawa pada Tuhan. Jangan mengasihani diri, bawa nangis sama Tuhan. Tuhan akan ubah lukamu. Kadang kita diizinkan karena luka terdalam kita bisa menjadi kesaksian terindah kita. Dalam luka terdalam si Hagar terlahirlah nama Allah Eroi. Ini dupa yang paling harum, air mata dengan kesaksian bahwa kalau Tuhan yang melihat aku. Saya berdoa, apapun yang menjadi luka terdalam kita, kita bawa kepada Tuhan dan naikkan syukur kepada Tuhan. Elroy, Kau Allah yang melihat aku, Kau Allah yang menolong aku, Kau Allah yang memberi jalan keluar, Kau Allah yang mempromosikan aku. Bawa semua itu, saudara. Seperti perempuan yang berdiri di padang gurun di senja hari. Saudara, ini adalah pengakuan Engkaulah Allah yang melihat aku. Hagar, sungai kecil di padang gurun, ini mewakili mata air yang Tuhan buka bagi Hagar. Saya berdoa ini pun, saat ini ada mata air terbuka bagi situasi kering apapun yang Anda rasakan seperti di padang gurun, sakit penyakit. Saya mau berdoa, Anda merasakan keintiman yang lebih dalam lagi, justru lebih indah lagi bersama Tuhan dalam luka terdalam Anda, dalam krisis yang paling dalam yang sedang Anda rasakan. Kisah Hagar mengajarkan kita bahwa setiap panggilan Tuhan adalah pribadi dan penuh perhatian. Tuhan tidak hanya melihat secara kasat mata, mengenal hati kita secara intim. Bahkan di saat kita merasa terbuang, saya mau katakan Tuhan hadir, memberi arah dan janji baru. Dilihat dan dikenal Tuhan bukan hanya kenyataan Hagar, tapi ini janji bagi kita semua. Dalam kesendirian terdalam, di tengah derita yang tak terdengar, suara hati kita didengar oleh Allah. Tuhan melihat, mengenal, dan Dia tidak hanya melihat, tapi Dia juga akan membimbing kita, memimpin kita menuju pengharapan baru. Karena dalam Tuhan, masa depan sungguh Anda, saya mau katakan mungkin situasi Anda belum berubah. Tapi ketika Anda datang dalam luka terdalam, dalam doa Anda, hati Anda sudah diubahkan. Tuhan lebih dulu ingin mengubah hati kita yang percaya sebelum melihat dan merasakan hadiratnya bahwa kau lebih dari cukup Tuhan dan percayalah
Berkat-berkat itu akan mengalir sendiri. Cari wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan, saudara. Katakan semua lukamu. Jangan, jangan lupa identitasmu. Kau berharga. Kau berharga. Katakan, Bapa, kau kenal aku. Dunia bisa abaikan aku. Dunia bisa buang aku. Dunia bisa beda-bedakan aku. Tapi kau Bapakku. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, saya mau katakan apapun air matamu sekarang. Kau mungkin sudah kenyang diabaikan. Tuhan melihat Anda dan bukan hanya melihat. Bila kau mau membuka hatimu seperti Hagar dalam luka terdalamnya menyerahkan pada Tuhan dan mengucapkan syukur, menyembah Dia, itu dupa yang terharum. Dupa yang sangat harum dalam air mata kau beri nama terindah bagi Tuhan. Itu dupa yang harum buat Tuhan. Ada masa depan, sungguh ada. Bahkan lebih dari itu. Ada penghormatan seperti yang dia beri pada Maria Magdalena yang tidak dianggap hanya sampah, tapi jadi saksi pertama dan diutus. Dialah saksi pertama, saudara. Kebangkitan Kristus. Hagar mengajarkan kita menjadi perempuan yang dilihat dan dikenal. Ini identitas kita. Jadi ini bukan soal status, apapun statusmu. Ini soal hati, hati yang mau hadir di hadapan Tuhan. Dalam padang gurun terkeringmu dalam hidup, temukan bahwa Allah melihat kita bukan sekedar dari luar, tapi inti hati kita terdalam. Dia menemukan, seperti Hagar menemukan, saya berdoa, Anda menemukan Allah, kita semua menemukan Allah yang melihat kita bukan sekedar dari luar, tapi inti terdalam. Hagar mengingatkan kita, ketika kita berjalan di jalan panggilannya, Tuhan tidak hanya melihat, Dia memberi arah, keberanian, dan pengharapan. Hidup yang dikenal Tuhan adalah hidup yang setia, berani, peka, mengandalkan Tuhan. Saat sadar identitas kita, maka hidup kita penuh pengharapan dan masa depan sungguh ada. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa, saudara. Dan saudara yang sedang merasakan apa yang sedang saya bawakan ini, saudara, saya tahu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami dari kisah Hagar betapa kami berharga di hadapan-Mu. Betapa Kau peduli akan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kekuatan. Dalam kekeringan kami, apapun kekeringan saat ini aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Apapun kekeringan yang dirasakan oleh anak-anak-Mu saat ini aku berdoa. Ada mata air, seperti Kau memberi mata air di padang gurun. Bagi Hagar, kami menemukan Engkau di tengah pelarian kami, keterasingan kami, kesendirian kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan mengubah padang gurun kami. Bahkan kami akan memberi nama terindah di titik terendah kami. El Roy, Allah yang melihat. Tuhan, biar kami yang merasa terbuang, dimanfaatkan. Kau mengenal kami, memanggil kami. Engkau yang akan menemukan kami. Kau yang menyapa kami, mengubah tempat luka kami menjadi altar penamaan ilahi. Engkau yang akan memberi kami penghormatan. Terima kasih Tuhan. Luka terdalammu akan menjadi kesaksian terbesarmu. Aku berdoa saat ini. Angkat tanganmu, saudara. Engkau yang merasakan bahwa engkau tidak pernah dianggap. Mungkin saat ini kau sedang ada di padang gurun. Padang gurun sakit penyakit. Padang gurun krisis ekonomi. Padang gurun hubungan yang retak. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku bawa setiap lukaku yang terdalam kepadamu. Tuhan, mungkin manusia tidak menganggap, tapi Engkau menganggapku berharga. Aku berharga di dalammu. Aku katakan Engkau Elroy, Allah yang melihat aku. Dan di dalam kau bukan hanya melihat, kau memulihkan, kau bukan hanya memulihkan, kau mengutus, kau yang mempromosikan, kau yang membuka jalan, kau yang memberi pengharapan. Terima kasih Tuhan, luka terdalam kami akan menjadi kesaksian terbesar kami untuk kemuliaan namamu, panggung kemuliaan namamu. Jadilah saat ini. Angkat tanganmu saudara, aku berdoa bagi engkau yang sakit. Mulai angkat tangan, kau mungkin sudah mulai merasa semua sia-sia. Saya katakan Allah melihat engkau. Dia menemui engkau di tengah sakit penyakitmu yang sudah lama. Saat ini aku berdoa, ada saat ini yang merasa sudah putus asa. Aku mau katakan Allah melihat dan mengenal engkau. Saat ini juga bila kau percaya seperti wanita pendarahan 12 tahun. Asalku jama jubah-jubahnya aku sembuh. Terjadi saat ini. Elroy, Jehovah Rabbah, sembuh, sembuh, sembuh. Di dalam nama Yesus, aku katakan kesembuhan terjadi. Kau sudah
sudah menang di alam roh. Katakan aku sudah sembuh. Dan aku berdoa saat ini. Ada seorang wanita yang tidak dianggap, yang diabaikan. Aku mau katakan Tuhan melihat engkau. Kau berharga di matanya. Tuhan mengenal engkau. Mungkin saat ini kau ada di padang gurun di mana kau tidak dianggap, tapi Tuhan mengenal engkau. Katakan bawa luka itu pada Tuhan. Tuhan, Elroy, Allah yang melihat aku. Tuhan ingin memakai engkau. Aku tidak tahu siapa engkau, tapi Tuhan mau memakai engkau. Angkat tanganmu. Saat ini berkatakan engkau Allah yang melihat aku. Luka terdalamku akan menjadi kesaksian terbesarku. Panggung kemuliaan Allah. Kau berharga. Kau diabaikan. Tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan peduli padamu. Angkat tanganmu. Jangan melarikan diri lagi di padang gurun. Datang pada Tuhan. Dalam luka terdalammu Tuhan sangat dekat. Buka hatimu. Mungkin terlalu banyak luka. Itu artinya akan banyak kesaksian. Bawa pada Tuhan. Tuhan mengasihi. Manusia sering tidak menganggap. Tapi Tuhan mengasihi. Bawa itu. Aku berdoa saat ini untuk wanita yang merindukan anak. Yang tidak dianggap karena tidak punya anak. Mungkin bukan engkau orangnya, tapi engkau suami dari wanita ini, atau engkau mertua, atau ibu. Dan mungkin juga kau wanita ini, ada beberapa orang yang sudah lama merindukan anak. Angkat tanganmu. Mungkin kau berdoa untuk menantumu, untuk istrimu, untuk iparmu, untuk adikmu, untuk kakakmu yang sering tidak dianggap dan untuk dirimu sendiri. Karena tidak memberi keturunan, angkat tanganmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Jehovah Rabbah. Dia memulihkan segala air mata. Kau akan mengalami air mata diubah menjadi mata air. Seperti Hagar yang melihat Tuhan, kau melihat tangannya yang besar. Dia mengasihi engkau, bawa luka itu. Tuhan mengasihi engkau. Saat ini juga engkau akan mengandung. Dan saat seperti ini juga engkau akan melahirkan tahun depan di dalam nama Yesus. Terima ini. Terima ini pesan Tuhan. Kau wanita yang tidak lama, sudah lama sekali tidak hamil dan tidak dianggap. Mungkin itu juga kau ingat ini ini menantumu, ini iparmu, ini kakakmu, ini adikmu. Berdoa bagi dia. Imanmu menyelamatkan dia. Bawa namanya, sebut namanya dan bawa engkau. Tuhan, kau mengingat aku. Seperti kau mengingat Rahel. Kau mengingat Hana. Kau mengingat Sarah. Kau mengingat Ribka. Terjadi saat ini. Kau hamil di dalam Tuhan. Terjadi. Ada mujizat. Mungkin kau sudah mulai putus harapan. Tapi saya mau katakan. Air mata itu ditampung oleh Tuhan dan akan diubah. Jadi mata air di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada pemulihan dalam setiap luka kami. Menjadi panggung kesaksian. Terima kasih. Dan saat ini mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah segala usaha kita dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahan-Nya, oleh favor-Nya untuk kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Terima kasih semua saudara. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih buat Anda. Anda bisa mendengar rekaman ini di Priscilla Das Channel. Saya menyapa teman-teman yang di YouTube. Selamat pagi. Selamat pagi semua juga teman-teman yang di Zoom. Selamat pagi Indonesia. Percaya Tuhan selalu peduli. Dia bahkan sangat dekat di hati yang paling remuk dan merasa sendirian. Tuhan sangat dekat. Tuhan memberkati. Saya izin dari teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom. Tuhan memberkati.